Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinatul Munawwaroh akan menjelaskan mengenai Kaizen. Kaizen adalah filosofi dari Jepang yang berarti perbaikan terus-menerus. Perbaikan dilakukan secara kecil, bertahap, dan dilakukan setiap hari oleh semua orang di organisasi, dari manajemen hingga pekerja. Tujuannya meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan pemborosan. Masalah ini tidak dianggap kegagalan, tetapi peluang untuk memperbaiki proses. Segmen implementasi Kaizen. Kaizen diterapkan pada 3 tingkat. Yang pertama, Kaizen manajemen, fokus pada strategi, sistem kualitas, dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, Kaizen kelompok, dilakukan melalui gugus kendali mutu (GKM) atau kerja tim untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, Kaizen individu, yaitu setiap karyawan memberi saran perbaikan kecil dalam pekerjaannya. Hubungan Kaizen dan TQM. Total Quality Management atau TQM adalah sistem manajemen yang menekankan kualitas dan kepuasan pelanggan. Hubungannya, TQM memberi sistem dan kebijakan kualitas, sedangkan Kaizen menjalankan perbaikan terus-menerus dalam sistem tersebut. Prinsip utama TQM yaitu fokus pada pelanggan, keterlibatan seluruh karyawan, dan perbaikan proses, komunikasi, dan pelatihan berkelanjutan. Konsep 3M. Sumber inefisiensi. Dalam Kaizen ada 3 penyebab utama masalah produksi. Yang pertama, mudah pemborosan, misalnya gerakan tidak perlu atau produk cacat. Yang kedua, murah, ketidakseimbangan proses. Yang ketiga, muri, beban kerja berlebihan pada manusia atau mesin. Menghilangkan 3M membantu mencapai efisiensi dan kualitas tinggi. Budaya kerja 5S atau 5R. 5S adalah dasar kedisiplinan kerja. 1. Seisi atau ringkas, memisahkan barang yang tidak perlu. 2. Seiton atau rapi, menata barang agar mudah ditemukan. Ketiga, seiso atau resik, membersihkan area kerja. Yang keempat, seiketsu atau rawat, menstandarisasi kebersihan. Yang kelima, shitsuke atau rajin, disiplin dalam menjalankan aturan. Tujuannya menciptakan lingkungan kerja yang teratur dan efisien. Metode perbaikan PDCA. Perbaikan dalam Kaizen menggunakan siklus PDCA. 1. Plan, yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data awal, menganalisis akar penyebab, dan merancang rencana. Yang kedua, Do, yaitu melakukan percobaan rencana perbaikan pada skala kecil atau melalui uji coba. Yang ketiga, Check, memantau hasilnya dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Yang keempat, Action. Jika solusi terbukti efektif, lakukan standarisasi. Jika tidak, pelajari penyebab kegagalannya dan kembali ke tahap perencanaan. Analisis masalah sering menggunakan 5W+1H, What, Why, Where, When, Who, dan How. Alat pengendalian kualitas atau QC Tools. Check sheet adalah formulir untuk mengumpulkan data cacat atau masalah secara sistematis. Diagram Pareto adalah grafik untuk menentukan masalah paling penting berdasarkan prinsip 80/20. 80% masalah biasanya disebabkan oleh 20% penyebab. Manfaat Pareto menentukan prioritas perbaikan, mempermudah pengambilan keputusan, dan memvisualisasikan data. Pengelolaan data dengan Excel. Data dari check sheet dapat dianalisis dengan Microsoft Excel. Langkah utama: 1. Memasukkan jenis cacat dan jumlahnya. 2. Urutkan dari terbesar ke terkecil. 3. Hitung total dan persentase. 4. Hitung persentase kumulatif. Dan 5. Buat grafik Pareto. Peran Kaizen di masa depan. Peran Kaizen di masa depan. Kaizen tidak hanya digunakan di industri, tapi juga di pendidikan, layanan publik, dan organisasi lain. Walaupun teknologi berkembang menuju Quality 4.0, budaya Kaizen tetap penting karena menekankan disiplin, komunikasi, dan perbaikan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.